seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Tertimpa pohon tumbang, 2 pengguna jalan di Kota Batu tewas seketika. Saling klaim kemenangan, KPU Magetan meminta para paslon menunggu pengumuman resmi. Nikmatnya daging dan jeroan, soto esoh khas Bangkalan jadi menu favorit. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan edisi akhir pekan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik, dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Nandi Narendra. Mengawali Jatim Awan edisi akhir pekan pemirsa, sebuah pohon setinggi 20 meter di Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tumbang dan menimpa 5 kendaraan pada Jumat petang. Dalam kejadian itu, 2 orang pengendara diketahui tewas dengan luka parah. Sebuah pohon setinggi 20 meter berdiameter 60 cm di Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tumbang setelah diterjang hujan deras dan angin kencang pada Jumat pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Pohon tersebut tumbang ke arah jalan dan menimpa 2 mobil serta 3 sepeda motor yang berada di jalur Surabaya menuju Malang dan sebaliknya. Proses evakuasi membutuhkan waktu karena petugas BPBD, polisi, TNI, dan relawan menemukan 2 korban jiwa yang tertimpa pohon. Petugas terpaksa menggunakan alat berat untuk mengangkat pohon tumbang dan mengeluarkan korban dari bawah pohon. Faisal, pengendara sepeda motor yang menjadi korban, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi saat hujan mulai reda. Namun tiba-tiba pohon di sisi timur jalan tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Hujan atau bagaimana? Sudah terang. Sudah terang. Terus tiba-tiba tumbang itu batangnya. Menimpa apa aja, Mas? Ya badan saya semua. Terus kendaraan apa aja yang tertimpa, Mas? Kendaraan nggak tahu, tadi ada mobil 2 itu sama beberapa sepeda motor. Terus ada korban, Mas? Korban selain saya tadi nggak tahu yang lain. Ada yang sisi sana yang yang macet tadi. Terus kalau yang di mobil, Mas, ada korban, Mas? Kurang tahu saya. Saya tadi kan posisi korban juga, kejatuhan, kaget, terus ke sini. Dari peristiwa itu, 2 orang diketahui tewas dengan cedera parah. 1 korban tewas merupakan pengendara sepeda motor dan seorang penumpang mobil yang melaju di ruas jalan sisi timur atau dari arah Surabaya menuju Malang. Saya otomatis di sisi pohonnya karena ada di sebelah timur,
Jadi primanya awal di sebelah yang paling berat di sebelah timur. Ada di sebelah di sisi barat itu terdapat juga. Berarti korban meninggal ini yang naik mobil Pak ya? Iya, yang naik mobil. Berarti berapa mobil, berapa motor Pak? 2 mobil, 3 motor. Kejadian ini juga menimbulkan kemacetan sepanjang 2 km. Kemacetan itu berlangsung selama 3 jam hingga proses evakuasi tuntas. Rafli Firmansyah, JTV. Sebanyak 25 rumah warga Surabaya mengalami kerusakan setelah diterjang angin puting beliung. Peristiwa ini terjadi di sejumlah kawasan di Surabaya pada Jumat petang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang kampung RW 12 Manyar Tegal, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Jumat petang yang terekam kamera ponsel milik warga. Akibatnya sekitar 25 unit rumah warga Manyar Tegal mengalami kerusakan. Menerima laporan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pendataan serta penanganan pada rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Yang paling parah ada di Manyar Tegal ini, karena ada sekitar 25 rumah yang atapnya terbawa angin. Bahkan ada galvalum yang pindah rumah, galvalumnya. Karena itu kita, teman-teman semuanya saya ajak minta kerjasama dengan warga, saling kerja bakti ini nutup yang sudah terbuka atapnya ditutup dengan terpal untuk sementara. Dan nanti teman-teman dari Cipta Karya dengan semua satgasnya, dengan dari pendidikan dan kesehatan akan membantu untuk menutup kembali atapnya. Tak hanya rumah warga, angin puting beliung ini juga menumbangkan sejumlah pohon di kota Surabaya. Seperti yang terjadi di kawasan Jalan Mulyorejo, Selatan Baru. Sebuah pohon berukuran besar mengalami tumbang dan menutup jalan masuk rumah. Kejadian ini membuat penghuni rumah ketakutan. Akses untuk masuk tertutup. Ada anak-anak ada, kemudian ya namanya anak-anak teriak-teriak dia. Takut juga ya? Takut dia. Petugas BPBD dibantu Satpol Pamong Praja Kota Surabaya langsung melakukan pemotongan dan evakuasi pohon yang tumbang. Selfie Wang, JTV. Abdul Halim sebagai tersangka. Abdul Halim mantan kepala desa Sekapuk Ujung Pangka Gresik sebagai tersangka. Mantan kades miliarder ini ditahan atas kasus dugaan penggelapan aset desa. Abdul Halim mantan kepala desa Sekapuk Ujung Pangkah Gresik yang populer dengan sebutan desa miliarder. Abdul Halim dijemput paksa oleh polisi karena mangkir dari panggilan penyidik Polres Gresik. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Gresik, penyidik akhirnya menetapkan Abdul Halim sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan aset desa. Perkara ini muncul saat serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk pada 22 Desember 2023 lalu. Dalam prosesi itu, mantan Kepala Desa Sekapuk, tersangka Abdul Hamid, tidak menyerah terimakan 9 sertifikat aset desa dan 3 BPKB inventaris desa. Meski berulang kali dilakukan mediasi, namun tak menemukan titik temu. Melihat hal itu, warga desa langsung melaporkan Abdul Halim ke Polres Gresik. Saat pemeriksaan, tersangka menyampaikan alasan penyebab sertifikat aset dan BPKB inventaris desa. Tersangka mengaku jika 2 sertifikat dan BPKB mobil pribadinya menjadi jaminan hutang BUMDes di salah satu bank. Jadi gini, saudara AH ini sebelumnya melakukan pinjaman di sebuah bank dengan menggadaikan sertifikat milik pribadinya untuk pembangunan tempat di desa Sekapuk. Ya, dengan dalih demikian
dia berharap bahwa sertifikat yang dijadikan jaminan ini bisa menjadi pembayaran untuk utangnya. Namun ini adalah merupakan dua peristiwa yang berbeda. Bahwa yang dijaminkan di bank ini adalah sertifikat pribadi, sedangkan saudara AH ini menguasai sertifikat milik aset desa. Jadi tanpa kegiatan musyawarah desa, hal ini dilakukan secara pribadi oleh saudara AH. Saat ini tersangka ditahan di sel Polres Gresik dan dijerat pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Muhammad Amin, JTV. Langsung Polres Gresik. Pemirsa, informasi tentang dinamika politik pasca pencoblosan pilkada serentak di sejumlah daerah di Jawa Timur akan hadir usai jeda pariwara. Pilkada 2024 adalah momen di mana kita sebagai warga negara wajib untuk mengambil bagian dalam menentukan arah masa depan bangsa. Yuk, mari ciptakan Pilkada 2024 yang damai dengan mengawasi jalannya pemungutan suara hingga ke perhitungan suara. Kalau ada dugaan pelanggaran, segera laporkan ke Bawaslu di daerahmu ya. Setiap suara merupakan aspirasi demi terciptanya tujuan bersama menuju pemilu yang damai dan berdemokrasi. Mari kita kawal pemilu damai demi kemajuan bangsa. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menjadi ajang pembuktian jika PDI Perjuangan memiliki kekuatan politik di Jawa Timur. Dari 28 kabupaten dan kota, PDIP memenangkan 21 kabupaten pilkada kabupaten kota. Sebanyak 13 kepala daerah dan 5 wakil kepala daerah berasal dari kader PDIP. Dari 28 kabupaten kota, PDIP memenangkan 21 kabupaten pilkada kabupaten kota. Sebanyak 13 kepala daerah dan 5 wakil kepala daerah berasal dari kader PDIP. Sedangkan 5 pasangan calon diusung oleh PDIP. Hal ini merupakan show of politik power PDIP dalam pilkada. Dalam Pilkada Serentak tahun 2024, PDIP kembali membuktikan kekuatan politik di Jawa Timur. Dari hasil sementara Pilkada 38 kabupaten dan kota, partai berlambang banteng moncong putih ini meraih kemenangan besar. Alhamdulillah kami berdasarkan data yang sudah kami punya, kita menang di 21 daerah. Dan 21 daerah itu ada 13 yang untuk kepala daerahnya kader kita sendiri dan kemudian ada 5 yang wakilnya itu kader kita. Nah, termasuk yang kita berikan kepercayaan seperti Tuban, Pacitan, Kota Pasuruan, ini semuanya juga menang sehingga kami berterima kasih pada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa kami masih dipercaya di kabupaten kota untuk bisa memenangkan pertarungan pilkada ini dengan baik dan kemudian kami menghasilkan hasil yang baik pula. Beberapa tantangan di sejumlah daerah, termasuk pilkada di Kota Blitar. PDIP mendukung pasangan Bambang dan Bayu di daerah tersebut, namun menemukan indikasi pelanggaran serius selama proses pemilu. PDIP mendorong pemilu ulang di daerah tersebut.
Untari juga mengapresiasi perjuangan pasangan Risma dan Gus Hans walaupun belum mencapai target. Namun perolehan suara sudah sangat baik dengan waktu singkat selama 2,5 bulan. Ayul Andim, JTV. Suasana pasca pemungutan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan semakin menghangat. Dua paslon saling klaim kemenangan berdasarkan hitung cepat internal tim pemenangan. Menanggapi hal itu, Kabupaten Magetan meminta agar semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi. Suasana pasca pemungutan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan semakin menghangat. Dua pasangan calon dengan nomor urut 1 dan 3 saling klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat internal tim pemenangan. Situasi ini menjadi perhatian publik meski hasil resmi belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Magetan. Menanggapi hal itu, KPU Magetan meminta semua pihak untuk menahan diri hingga pengumuman resmi. Hasil resmi akan diumumkan setelah seluruh proses rekapitulasi tuntas sesuai tahapan yang ditentukan. Saat ini KPU Magetan tengah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan dilanjut ke tingkat kabupaten pada 3 Desember mendatang. Penetapan pemenang pilkada berpegang pada hasil rekapitulasi manual secara berjenjang dan bukan hasil akhir. Kami dari KPU Kabupaten Magetan berharap semuanya sabar menunggu proses rekapitulasi. Jadi kemarin di tanggal 27 rekapitulasi tingkat TPS itu sudah selesai. Nah, sekarang hari ini itu adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan tunggu bersama sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai, baru kami akan mengumumkan hasilnya semua. Pak, dijadwalkan kapan ini? Ya, insya Allah nanti rekapitulasi di tingkat kabupaten, kalau lancar semua insya Allah tanggal 3 akan kami lakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Magetan, seperti itu. Diberitakan sebelumnya, paslon nomor urut 1, Nanik Sumantri dan Suyatni atau Niat, mengklaim unggul tipis atas paslon nomor urut 3, Suyanto dan Ida atau Jadi. Klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat internal. Sebaliknya, paslon Jadi juga mengklaim kemenangan tipis. Bahkan, kedua pasangan melakukan deklarasi kemenangan dalam Pilkada Magetan 2024. Seperti diketahui, Pilkada Magetan diikuti oleh 3 pasangan nomor urut 2, Herguna Adi dan Basuki atau Hebat. Namun hingga kini hanya paslon 01 dan 03 yang aktif mengumumkan klaim kemenangan. Aikal Uda, JTV. Dari hasil pemilihan wali kota Surabaya, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji mendapat lebih dari 80% suara di kota Surabaya. Perolehan suara tertinggi dari seluruh kecamatan di Surabaya berada di Kecamatan Asemrowo yang mencapai 86,75% suara. Sebanyak 86,75 suara warga Kecamatan Asemrowo mencatatkan angka tertinggi pencoblosan untuk pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji atau RG lawan kota kosong pada Pilkada serentak 27 November lalu. Angka itu tertinggi dibandingkan kecamatan lain di kota Surabaya. Meski capaian angka tertinggi untuk pasangan RG, masyarakat Asemrowo berharap agar berbagai program pembangunan infrastruktur bisa direalisasikan demi peningkatan tingkat kesejahteraan warga.
banjir. Dan alhamdulillah kita berjuang selama 10 hari. Kita buat bentuk tim gerak cepat tepat sasaran bersama LBM Suramadu. Dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW di seluruh Kecamatan Asomrowo. Dan alhamdulillah kita puas dengan kemenangan ini. Kecamatan Asomrowo urutan pertama dari seluruh kecamatan se-Surabaya. Tak hanya itu, warga juga meminta wali kota yang kembali terpilih ini agar segera membangun outlet air untuk bencana banjir yang kerap melanda wilayah Asomrowo. Dewi Imroatin, JTV. Pemirsa, kami akan kembali dengan pameran Gresik Inovasi Festival atau Ginofest 2024 di Gresik. Simak berita menarik ini usai jeda pariwara. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, membuka pameran Ginofest 2024 yang digagas oleh Bapeda Gresik. Pameran aneka macam inovasi karya para pelajar, mahasiswa, dan perusahaan di Kabupaten Gresik berlangsung selama 2 hari di Atrium Ivon Mall Gresik. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda Gresik akhirnya menggelar pameran Gresik Inovasi Festival atau Ginofest 2024 di Atrium Ivon Mall Gresik selama 2 hari. Pameran itu dibuka Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani atau Gus Yani pada Jumat sore. Pameran Ginofest 2024 ini merupakan bukti realisasi program Nawakarsa Gresik Komik atau kolaborasi milenial kreatif. Fandi Ahmad Yani didampingi Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman, menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan dilanjutkan pembukaan Ginofest. Pembukaan Ginofest 2024 yang digagas Bapeda ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dan kali ini, Ginofest 2024 menggugah tema dari angan ke aksi, mengubah ide menjadi implementasi. Pameran ini diikuti pelajar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, serta sejumlah perusahaan di Gresik. Pameran ini menjadi pusat inovasi dan kreativitas untuk menghadapi dinamika global dan tantangan era digital. Dalam kesempatan itu, Bupati Gresik menyerahkan penghargaan kepada peserta pameran dengan karya inovasi terbaik sesuai penilaian tim Bapeda Gresik. Selanjutnya, Bupati Gresik langsung berkeliling ke seluruh stand pameran dan melakukan dialog kepada peserta. Dialog itu terkait proses latar belakang dan pembuatan serta manfaat inovasi alat teknologi yang dipamerkan. Sudah usianya ke 3 tahun dan ini menjadi satu festival, sebuah wadah untuk anak-anak muda Kabupaten Gresik yang terus berkarya, kreativitas, teknologi, inovasi, dan lain sebagainya. Dan sangat luar biasa dalam Ginofest 2024 ini, harapan kami
inovasi-inovasi yang sudah dilakukan setiap tahunnya ini bisa terintegrasi dengan pemerintahan Kabupaten Gresik, baik itu pemerintahan, industri, puskesmas, kecamatan, semua elemen tersebut bisa memanfaatkan karya dari anak-anak ya hasil dari Gresik Inovasi Festival tahun 2024 ini. Pembukaan Genofest 2024 ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Jawa Timur Firman, Kepala Bapeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo, dan Kepala OPD di Pemkab Gresik, Kepala Sekolah, perwakilan perusahaan, komunitas, serta seluruh peserta Genofest 2024. Pameran Genofest 2024 merupakan momentum untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berdampak nyata, serta memperkuat posisi Kabupaten Gresik sebagai daerah yang inovatif dan progresif. Muhammad Amin, JTV. Pemirsa, kami akan kembali dengan nikmatnya soto esoh khas Bangkalan. Simak tayangan menarik ini usai jeda pariwara. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Ay, mulsalun teh itu terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tuljaena. Kuis Tuljaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kuliner khas ini merupakan menu yang menjadi favorit masyarakat Bangkalan. Soto esoh menjadi menu favorit masyarakat Bangkalan karena daging empuk dengan bumbu santan yang gurih. Tak hanya itu, harga soto esoh ini sangat ramah di kantong. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Jatim Awan edisi akhir pekan. Mewakili kru yang bertugas, saya Nandi Narendra pamit undur diri. Selamat siang dan salam JTV 100% Jawa Timur. Salah satu warung di Bangkalan menyediakan menu soto esoh yang merupakan menu khas warung Rampak Naong milik Astuti di Dusun Pancar, Desa Burneh, Bangkalan, yang tak pernah sepi pembeli. Tak hanya warga Bangkalan, pengunjung warung Rampak Naong ini juga berasal dari luar Bangkalan. Soto esoh yang diolah Astuti memang berbeda dengan warung soto esoh lainnya. Daging yang diolah hingga empuk dengan topping jagung goreng yang renyah serta kacang tanah goreng membuat menu ini gurih dan membuat ketagihan. Bahkan harga soto esoh ini ramah di kantong, yaitu Rp25.000 per porsi. Menu soto esoh ini disajikan dengan lontong. Menu soto esoh ini makin nikmat saat disajikan hangat di musim penghujan. Ini namanya soto esoh. Di sini jual soto esoh. Ada jagung, ada kacangnya. Kalau merebusnya 2 jam biar empuk. 1 porsi 25. Soto esoh ini cocok dibuat makan siang bareng keluarga karena kuahnya yang gurih, yang sedap. Lebih enak kalau dimakan dengan lontong.
Jadi kalau pakai lontong itu lebih nikmat rasanya. Tak hanya daging, usus sapi juga diolah dan disajikan dalam soto eso. Selain itu, lokasi warung ini berada di daerah perkampungan dan nyaman berlama-lama saat menikmati soto eso. Muhammad Sahid, JTV. budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggang. Kampung Penilih yoiku kampung tuwa nang Kutha Surabaya. Kawasan bersejarah, kawasan penting gawe Kutha Surabaya. Soale nang wilayah kene akeh nyimpen cerita sejarah sing dawa.
khususnya kayak Surabaya dan Indonesia pada umumnya. Nang kawasan Kampung Penilih iki ono akeh maceme bukti-bukti peninggalan sejarah. Mulai teko era klasik yaiku era Mojopahit sampai era kemerdekaan. Salah siji contoh nang era kolonial yaiku onoe jembatan Penilih sing sampai saiki sik ketok prokoh. Menurut pegiat sejarah Nanang Purwono, jembatan Penilih sing nyebrang nang ndukure Kali Mas iki dibangun pemerintahan Hindia Belanda. Cuma emane jeneng arsiteke jembatan iki sik durung kelacak. Cagak ambek pager jembatan Penilih iki nggunakno konstruksi teko wesi waja. Bagian trotoare nggunakno kayu jati kuno. Jembatan iki dibangun meh bareng ambek jembatan merah sing ngubungno kawasan Eropa ambek Pecinan. Pondasine jembatan merah wis diganti ambek beton. Nek jembatan Penilih iki sik asli durung tau dipugar. Pas tahun 1945 jembatan Penilih iki dadi saksi perange arek-arek Surabaya mungsuh tentara sekutu. Para pejuang teko Penilih ambek Pandean nggunakno jembatan Penilih iki gawe ngedang pasukan sekutu teko sisih lor. Sebagian pagere jembatan Penilih iki ono sing bolong-bolong, yoiku akibat kena tembak sekutu. Saiki jembatan Penilih wis kecathet dadi cagar budaya. Gak adoh teko jembatan nang kuno ono dermaga Penilih. Tahun 1847 ambek Londo, dermaga iki digawe transit jenazah sing jange dimakamno nang makam Belanda Penilih. Ono catatan sing nyebut pas awal abad 20 dermaga berubah fungsi dadi pasar buah. Dermaga Penilih saiki wis diapi maneh. Dermaga Penilih dadi salah siji tujuan wisata susur Kali Mas sing iso ngubungno nang kota lama Surabaya. Halo rek, kenalo, jenengku Agus Santoso. Aku asli arek Kampung Pandean, Gang Siji, Penilih, Surabaya. Nah, iki nggone Kampung Pandean, Gang Siji. Nggo kene ana cerita tentang temuan sumur Jobong yaitu di masa-masa kuno nanggone zamane kerajaan Majapahit. Nah, iki rek nang kene ana taman sing ana gambare banner sing nyritakno bahwa biyen nang Surabaya iki ana pertempuran dahsyat nang ngene 10 November. Nah, iki salah sijine gambar-gambar tokoh-tokoh film sing main ngene film Suraing Baya Surabaya. Iki temuan sing ana nang nggone area sumur Jobong. Nah, iki foto-foto sing ana nang nggone ndukure sumur Jobong jejer kotak 1 meter persegi. Lah iki ana temuan keramik, guci, ambek pecahan-pecahan pipo sing teko Lempung jenenge yaiku terakota. Lah, iki nang kene iki rek nang nggone display iki yo
ana temuan tulang-tulang menungso, balung-balunge menungso sing ana nanggone area sumur Jobong dan ana ya nanggone jero sumur Jobong. Nah, balung-balung iki ya diteliti ambek sumber Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga kerjasama karo Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Nah, selama penelitian itu kurang lebih 3 wulan, teko hasil penelitian itu mau diweruhi bahwa balung-balung iki ana nanggone tahun 1430, nggone penguripane tahun 1430 sampai tahun 608. Balung-balung iki dites DNA karo warga asli kampung Pandean Gang Siji iki. Ya kurang lebihnya ana wong loro mbok wong telu waktu iku dijupuk idune. Mari ngono dites DNA nang karo iki, nang balung-balung iki ternyata balung-balung iki sih ana keturunan karo warga kampung Pandean Gang Siji iki sing dijupuk air liur iku. Teko hasil tes DNA iku mau 96% yaiku si ono keturunan teko balung-balung iki. Nang kene ana arek-arek teko Pok Darwis, Kelurahan Penili. Nah, arek-arek Pok Darwis iki ya kerjane ya nggaet barang nang ngene kawasan wisata sejarah Penili iki, heritage Kampung Penili. Nang kene iki ya ana akeh destinasi. Nah, kabeh destinasi ini nang ngene kawasan sejarah Penili iki mau ana 6. Nah, iki isine ya iki Sumur Jobong. Nah, iki Mas Ainul ambek Mas Jen sing teko Pok Darwis. Nah, iki jenenge temuan tuwa di zaman kuno yaitu jenenge Sumur Jobong sing ana nang nggone masa-masa zaman era kerajaan Majapahit. Nah, Sumur Jobong iki ya diteliti teko tim ahli arkeologi khusus BPKB Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Nah, temuan sumur iki ternyata akeh ditemukno nang nggone Trowulan Mojokerto jenenge Sumur Jobong. Nah, setelah mari diteliti karo tim BPKB dan dinyatakno bahwa temuan iki ana nang nggone era zaman masa kuno yaitu zaman Majapahit. Sumur kuno sing ditemokno nang Jalan Pandean Gang Siji iki saiki wis dadi pusat perhatian akeh pihak. Sing akhire dadi bukti kuat nek kawasan Peneleh yoiku salah siji kampung paling tuwa nang Surabaya. Sumur Jobong iso gawe jujukan wisata heritage nang Surabaya. Apa maneh awakmu sing seneng sejarah. Nah, ya iki rek bentuke Sumur Jobong sing diteliti ambek BPKB Trowulan dan dinyatakno bahwa temuan iki ana nang masa-masa era kerajaan Majapahit. Nah, waktu ketemune iku dhuwure sumur iki akeh foto sing jejer nang ngene 1 meter persegi. Lah, waktu iku jenenge Pak Gandhi sing macul iki ninggali iku tak andek rek. Alhamdulillah Pak Gandhi ku nurut. Foto-foto itu mau diunggakno ambek tangane. Nah, mari ngono ketok iki kaya huruf C. Nah, iki rata ambek apa iku lemah, lempung. Nah, mari ngono dibunderno iki ambek Pak Gandhi dadi huruf O. Nah, mari ngono jero niki digali. Nah, setelah digali ternyata nang ngene iki ya ditemokno tulang-tulang kewan. Apa ya ayam, ya unggas, ya ana kerbau nang kene iki. Nah, mari ngono jerone 20 cm tak andek maneh. Stop Pak Gandhi, ojo dihancurno. Aku tak lapor ambek ketua RW ku Ibu Farida. Nah, mari ngono. Ibu Farida difoto dikirim namanya Pak Lurah, Pak Amin. Nah, mari Pak Amin ngomong, "Bu, tolong diindekno dhisik Bu kerjaane. Menit diteliti. Menit tanggal 1 rek baru
teko dinas pemerintahan kota, teko kearsipan kota Surabaya, kebudayaan, pariwisata karo tokoh-tokoh sejarawan padha teko nang ngene gini. Nah, baru tanggal loro nih teko dinas pemerintahan kota ngundang peneliti teko Trawulan Mojokerto, teko BPKB. Lah, ya ngono iku mau rek critane Sumur Jobong. Nah, saiki ringkese cerita, ayo melu aku mlaku-mlaku nang ngene destinasi liyane. Sakliyane iku Sumur Jobong saiki dadi titik fokus para sejarawan ambek arkeolog gawe neliti luwih jeru potensi informasi sejarah sing iso diungkap nang Sumur Jobong iki. Suramadu Pucang Sewu. Lalekna utangmu, ayo mblakrak karo aku. Peneleh yoiku kawasan perkampungan kuno nang pinggir aliran Kali Brantas. Ono nang bukune jurnalis Londo yoiku Gibbon Faber, judule Out Surabaya tahun 1931. Nerangno, nek peneleh perkampungan paling tua nang Surabaya. Salah siji ciriye yoiku ono anakan Kali Brantas sing difungsekno dadi jalur transportasi utama pas jaman biyen. Sakliyane iku ono akeh makam kuno nang tengah-tengahe omah warga. Makam-makam iki sik keramut sampe saiki. Mari ngono, nek awakmu jange kulineran nang peneleh tak jamin gak ngarah bingung rek. Soale nang pinggir rembong ngarepe Gang Pandean ana akeh maceme kuliner. Contohe kaya iki lho rek. Lah, aja kuwatir lek awakmu dolen-dolen mlaku nang nggone kawasan peneleh, lek weteng luwe nang kene ana bakul panganan sing asli sing dodol warga kampung Pandean Gang Papat iki. Nggone omahe lahir Pak Karno. Lah iki macam-macam dodolane, ana sego jagung, ana pecel, ana lontong mie. Nah, iki. Jika Anda berkunjung ke Surabaya, kota penuh kenangan begitu syahdunya. Jangan sampai Lokasi spot-spot wisata heritage nang kawasan peneleh strategis rek. Soale cukup melaku nang gang-gang omahe warga. Asik rek. Melaku diluk tok, mari ngono wis tutuk nang Langgar Dukur Kayu. Iku langgar sing umure wis atusan taun. Langgar Dukur Kayu iki manggone nang Gang Lawang Seketeng Papat, Kelurahan Peneleh. Nah, iki rek, nang ngone kawasan Peneleh iki ya ana destinasi sing nggone nang ngone Kampung Lawang Seketeng. Nang kene ana jenenge Langgar Dukur. Nah, Langgar Dukur iki dibangun tahun 1893. Nah, ya iki rek mlebune munggah ning ondo sebelah iki, munggah mendhuwur. Ayo lek kepen ro critane rek, mrene rek. Assalamualaikum. Podo ambek jenenge Langgar Dukur Kayu iki material bangunane teko kayu jati kabeh. Sing menarik, ket mulai dibangun pas tahun 1893, bangunan teko kayu-kayu jati iki durung ana sing diganti. Mari ngono, tahun 1985, Langgar Dukur Kayu iki
diperkirano sempet direnovasi. Persis gak adoh teko Langgar Dukur Kayu. Nang kono ana macem-macem pilihan kuliner rek. Salah sijie ya iki sing khas nang kene, rujak topak. Rek, aku saiki wis ana nang nggone kawasan Makam Eropa. Makam Eropa iki diresmikno tanggal 1 Desember tahun 1847. Lek kepengin ro critane, ayo rek mrene, saiki mlebu nang nggone jerone Makam Eropa. Nanggone kompleks pemakaman Eropa iki ancen gawe bukti sejarah nek kutha Surabaya tau dadi pusat pemerintahane Hindia Belanda. Menurut pegiat sejarah Kuncarsono Prasetyo, ana 3.500 lebih jasad sing dikuburno nang kene. Kompleks makam Eropa iki dibangun tahun 1814. Lah, iki rek makame BJP Peres. BJP Peres iku biyen nang kene duwe jabatan dadi wakil Mahkamah Agung. Nah, nang tahun 1803 iki 16 Maret BJP Peres iki tugas kok ngene. Terus dhek dikongkon apa iku meredam kerusuhan nang ngene Pulau Bajo. Jadi BJP Peres iku meninggal nang ngene tengah laut amarga lara. Saiki digawa balik ning Surabaya dimakamno ngene kene iki mau, makam Eropa ngene Surabaya iki mau. Nah, ya iki rek makame Daniel Petermat. Dheweke tau dadi yaiku karsidenan nanggone tahun 1839. Jeneng lengkape yaiku Daniel Francois Petermat. Mulai njabat dadi residen Surabaya ke tahun 1839 sampai tahun 1848. Ono sing menarik, pas dipimpin Daniel Petermat, akeh kebijakan sing mbela kaum pribumi. Salah siji yaiku gak oleh pemberlakuan kerja rodi. Iki makam Eropa, biyen mbah-mbah awak dhewe iku lek ngarani makam Eropa iku makam Londo. Mangkane nanggone pintu gerbang masuk iku nanggone tembok iku ana tulisane yaiku makam Belanda. Padahal nang kene iki sing mati nduk njero kene iki ya duduk wong Londo ae. Ya akeh wong teko Eropa, ya ana sing teko Inggris, Jerman, Belgia dan ana meneh wong Jepang, ana wong Cina ya nang ngene iki mau. Ya wis ngono dulu-dulu lek kepengin cerita asline ayo dolen nang kene nang ngene kuburan Londo. Hello, my name is Robert. I'm from the United States. I was born in Surabaya in 1957, and then I left when I was a baby.
I am in search for my sister who passed away 4 months before I was born in Surabaya, and I've come back to see if I can find her grave. And I've been thinking about her my whole life, and I wanted to see her grave here. So that's what I'm doing today, and I hope maybe I will find it. If not, I'm so happy to be here with our friends here that we met from Indonesia that are helping me find my sister. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Selamat. Jelas paketan entek. Tak kei. Yo. Oh, pesiron. Oh. Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis Tul Jaena. Nanti di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis Tul Jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan Tusan ke kantor KPU Jawa Timur.